selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Teti ditemani oleh Kak Devi. Adik-adik, saat ini bagaimana kabarnya adik-adik? Meskipun kita ibadah online, adik-adik harus tetap semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, saatnya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk lagu pertama hari ini kita akan menyanyikan lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Bangkit berdiri ya adik-adik. Sebelum ibadah, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menyanyikan lagu kedua, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, saatnya kita akan membacakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita membuka Alkitab kita, terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Jika adik-adik semua telah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan satu dalam doa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mampu mengerti setiap cerita firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berikanlah kami kefokusan untuk mendengar suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Anggi. Kak Anggi bersyukur karena hari ini Kak Anggi bisa menyapa adik-adik meskipun hanya melalui video streaming di YouTube. Adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan kalau adik-adik baik. Puji Tuhan kalau adik-adik sehat. Meskipun ibadah kita masih lewat YouTube dan dilakukan di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa bersyukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Hari ini Kak Anggi akan menyampaikan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Anggi mau minta maaf dulu nih sama adik-adik, karena hari ini Kak Anggi tidak menggunakan masker. Soalnya Kak Anggi sedang berada di dalam kamar dan tidak ada seorang pun yang dekat dengan Kak Anggi adik-adik. Hari ini cerita firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Kakak akan mengambil salah satu contoh tokoh yang ada dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18 ya adik-adik. Yaitu ini. Siapa yang masih ingat tokoh siapa ini namanya? Benar, adik-adik pintar semuanya. Masih ingat ternyata. Dia adalah Rasul Paulus. Sebelum kakak bercerita siapa itu Rasul Paulus, kakak akan menyampaikan isi pokok surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus ini merupakan gambaran dari hubungan pribadi Paulus dengan jemaat di Korintus adik-adik. Rasul Paulus adalah orang yang diberikan hikmat Tuhan untuk mengalami pertobatan. Setelah ia mengalami pertobatan, dia berani menerima, menulis, dan menceritakan kebenaran firman Tuhan di hadapan orang banyak. Contohnya seperti ini. Ini adalah Rasul Paulus saat memberitakan cerita firman Tuhan di hadapan jemaat Korintus adik-adik. Kenapa ya Kak Rasul Paulus itu berani memberitakan cerita firman Tuhan di hadapan banyak orang? Karena Rasul Paulus telah diberikan hikmat Tuhan untuk berani memberitakan kebenaran firman Tuhan di hadapan banyak orang adik-adik. Itu sebagai wujud ketaatan Paulus kepada Tuhan kita Yesus Kristus adik-adik. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mencerminkan kemuliaan Tuhan ya adik-adik.
seperti poin yang pertama, yaitu taat pada aturan Tuhan. Taat pada aturan Tuhan itu seperti apa sih Kak Anggi? Seperti gambar yang satu ini. Ada yang tahu ini gambar apa adik-adik? Benar, gambar sedang berdoa. Taat kepada aturan Tuhan, yaitu saat kita selalu berdoa kepada Tuhan, bukan hanya berdoa, tapi kita membaca Alkitab dan memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Yang kedua, yaitu saat kita bisa mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah sebagai bukti kita taat kepada aturan Tuhan juga adik-adik. Saat adik-adik pergi keluar ataupun sebelum masuk kelas, adik-adik pasti disuruh seperti ini kan adik-adik. Mencuci tangan menggunakan sabun dan membasuhnya di air yang mengalir. Setelah selesai mencuci tangan, adik-adik berbaris dengan berjaga jarak untuk dites suhunya sebelum masuk kelas oleh guru adik-adik kan. Nah, setelah adik-adik sudah patuh pada aturan guru, aturan sekolah, aturan pemerintah, itu sebagai bentuk tanda adik-adik juga taat kepada aturan Tuhan ya adik-adik. Jadi aturan Tuhan, aturan pemerintah juga adalah aturan Tuhan adik-adik, karena pemerintah adalah wakil Tuhan dalam dunia ini. Yang poin yang kedua adalah menolong sesama. Menolong sesama adalah bentuk kerendahan hatian kita kepada orang lain adik-adik. Rasa peduli kita kepada orang lain, seperti gambar ini. Di saat ada orang yang kesusahan, dia berani untuk membagikan satu minuman yang ia miliki untuk dibagikan kepada orang yang kehausan. Nah, sama dengan adik-adik sekalian, jika adik-adik mempunyai barang yang lebih dari satu seperti pensil, makanan, minuman, jangan takut untuk membagikannya kepada orang lain ya adik-adik, baik itu kepada teman, baik itu kepada adik, kakak, saudara, mama, papa, oma, opa, kepada siapapun. Adik-adik jangan takut untuk kekurangan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan, tapi Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Nah, yang poin ketiga adalah memaafkan orang lain adik-adik. Memaafkan orang lain juga sebagai bentuk kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti gambar yang ada di ini. Nah, dia berani untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan agar apa yang telah dia lakukan kepada temannya tidak menyakiti perasaan temannya adik-adik. Nah, jika adik-adik punya salah kepada orang tua atau kepada adik, kakak, saudara, teman, terus adik-adik nggak sengaja nih mematahkan pensil ataupun menghilangkan pensil yang dipinjam oleh adik-adik. Nah, adik-adik jangan takut untuk meminta maaf kepada mereka, karena adik-adik mengakuinya bahwa apa yang adik-adik lakukan itu salah. Belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk meminta maaf kepada orang lain sebagai bentuk kerendahan hatian kita kepada Tuhan adik-adik. Nah, itu juga yang akan menjadi cerminan kita akan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang selanjutnya, poin yang keempat, itu adalah ini. Sikap seperti ini, itu baik nggak ya adik-adik? Benar, nggak baik. Karena kenapa? Karena dia tidak mendengarkan apa kata mamanya, tidak mendengarkan apa kata papa, tidak mendengarkan apa kata oma, apa kata opa, apa kata om, tante, adik atau kakak. Itu nggak baik ya adik-adik, jangan dicontoh. Karena Tuhan tidak suka anak-anaknya melakukan hal seperti itu. Nah, yang terakhir adik-adik, yaitu tidak lupa untuk menasehati orang lain. Jika orang lain lupa, contohnya saat kita sudah waktunya makan, tapi mama papa kita belum memberi kita makan, kita harus mengingatkan
Mama, Papa, Mah, hari ini jamku makan, jam segini. Aku belum Mama kasih makan loh. Apa aku tunggu ya, Ma? Minta tolong bawakan makanannya. Atau enggak, adik-adik lupa mengerjakan PR. Terus diingetin sama Mama Papanya. Sam atau Ferdin, kamu belum mengerjakan PR, kerjain PR-nya, besok dimarahin guru. Nah, adik-adik nggak boleh marah sama papa ataupun mama ya adik-adik, karena itu demi kebaikan adik-adik semua. Karena nasihat orang tua kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita itu sangat sayang pada kita, ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, agar nilai kita naik, agar kita mendapatkan nilai yang bagus, agar kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi sesama kita adik-adik. Mari adik-adik kita bersyukur atas kemuliaan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan taat kepada aturan Tuhan, memaafkan orang lain, menolong orang lain, menasihati orang lain, bahkan meladani setiap teladan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dalam melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas setiap firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu terus menjadi kekuatan untuk pertumbuhan iman kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih atas Kakak Layan yang telah memimpin kami dalam ibadah hari Minggu pelayan anak pada hari ini, mulai dari pelayan liturgos, firman, tim musik, tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Kakak Layan kami, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang kami, menjadikan kami anak-anak yang taat, yang sangat menyayangi kedua orang tua kami, yang mengasihi sesama kami, yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah pekerjaan yang lancar, rezeki yang Tuhan berikan, agar mereka bisa menjaga, mendukung kami dalam segala tumbuh kembang kami Tuhan. Tuhan memberkati juga gereja kami, GPIB Bukit Harapan, dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta, Tuhan memberkati para majelis, bahkan setiap orang yang bertugas di dalamnya. Kiranya hikmat-Mu senantiasa berkarya dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan jajarannya. Tuhan pulihkan bangsa kami dari segala COVID-19 yang melanda ya Tuhan. Kiranya COVID-19 ini dapat berakhir ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kami panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan. Biarlah hidup kami dapat berkenan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang isolasi mandiri karena terpapar virus Corona. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, memberkati obat-obatan, makanan yang mereka konsumsi agar menjadi kekuatan baru dan bisa melanjutkan aktivitas mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami, berkenanlah Tuhan mengampuni kami, dan setiap seruan doa kami hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan.
Yesus Allah Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna dengan yang lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kiranya kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada aturan pemerintah, yang saling mengasihi sesama, saling menolong sesama, saling menasihati sesama, serta meladani teladan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah yang boleh kami lakukan hari ini. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami selanjutnya Tuhan, sepanjang sepekan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, cinta kasih Tuhan bersama dengan kami dimanapun kami berada. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selamat hari